Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Miss Lela. Kali ini kita akan bersama-sama untuk review materi PAS Bahasa Indonesia. Oke, langsung saja ya nak ya. Jadi seperti biasa, besok saat PAS, soalnya ada 10 pilihan ganda, 5 mencocokkan, dan 5 uraian. Oke. Nah, yang pertama, pasti selalu ada informasi dalam teks bacaan ya nak ya. Tipsnya adalah baca dengan seksama. Ketika soal bacaan itu terdapat di pilihan ganda, anak-anak bisa melihat jawabannya dulu, kemudian baru dibaca di teksnya, kira-kira jawabannya ada di mana. Biasanya, informasi memuat jawaban pertanyaan, bisa apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, atau bagaimana. Kita lihat contohnya ya nak ya. Nah, Miss Lela punya bacaan tentang sekolah Adiwiyata. Miss Lela akan bacakan ya nak ya. Sekolah Adiwiyata merupakan salah satu contoh lingkungan sekolah yang bersih. Untuk menjadi sekolah Adiwiyata, sekolah harus bersih. Tidak hanya itu, sekolah juga harus rapi dan indah. Oleh sebab itu, pekarangan sekolah harus dikelola dengan baik. Sekolah Adiwiyata tempat yang nyaman untuk belajar. Di halaman sekolah biasanya terdapat taman yang indah. Ada juga pohon yang rindang untuk berteduh dan belajar. Di setiap tempat disediakan tempat sampah. Hal ini bertujuan agar siswa tidak membuang sampah sembarangan. Di sekitar sekolah juga dipasang slogan. Slogan itu berisi imbauan agar siswa hidup bersih dan sehat. Semua sekolah ingin menjadi sekolah Adiwiyata. Nah, ketika ada teks seperti ini ya nak ya, misalnya ada pertanyaan, apa itu sekolah Adiwiyata? Nah, kira-kira jawabannya apa nak? Kita harus benar-benar seksama ya melihat di dalam teks. Tadi sudah diperlihatkan ya nak ya di paragraf pertama, sekolah Adiwiyata. Apa itu sekolah Adiwiyata? Jawabannya adalah sekolah Adiwiyata merupakan salah satu contoh lingkungan sekolah yang bersih, rapi, dan indah. Jadi, jawaban ini Miss Lela dapatkan dari paragraf yang pertama. Kemudian, misalnya ada pertanyaan lagi. Sebutkan 3 ciri lingkungan sekolah Adiwiyata. Kira-kira jawabannya apa, nak? Ya, jadi jawaban ini bisa kita dapatkan di paragraf kedua. Di situ ada banyak ya ciri-ciri lingkungan sekolah Adiwiyata. Di antaranya, nah ini malah Miss Lela menemukan 4 ya nak ya. Untuk teks kedua, Miss Lela punya teks berjudul Kesehatan Badan Perlu Dijaga. Mari kita membaca bersama ya nak ya. Kesehatan badan perlu dijaga. Menjaga kesehatan badan itu penting. Hal ini dilakukan agar terhindar dari penyakit. Penyakit akan mudah datang apabila kurang memperhatikan kesehatan badan. Jika badan sakit, semua kegiatan akan terganggu. Nafsu makan pun akan berkurang. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan badan. Kita harus mandi secara teratur. Kita dapat menggunakan sabun mandi agar lebih bersih. Selain itu, kita harus mencuci tangan sebelum makan, mencuci kaki sebelum tidur, menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Dengan demikian, badan akan menjadi bersih dan sehat. Ada teks seperti ini nak. Kira-kira, jika ada pertanyaan, mengapa menjaga kesehatan itu penting? Kira-kira anak-anak bisa menemukan jawabannya di paragraf yang pertama atau yang kedua? Ya, jawabannya bisa kita lihat di paragraf yang pertama. Baris pertama ya nak ya, kalimat ke-1 dan kedua itu kuncinya. Jadi, menjaga kesehatan penting agar terhindar dari penyakit. Lalu, misalkan ada pertanyaan lagi, bagaimana cara menjaga kesehatan badan? Tadi mana nak paragraf yang menjelaskan cara menjaga kesehatan badan? Ya, di paragraf kedua ya nak ya, itu ada kata kuncinya, banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan badan. Nah, berarti jawabannya bisa seperti ini. Banyak cara menjaga kesehatan badan, diantaranya mandi teratur, mencuci tangan sebelum makan, mencuci kaki sebelum tidur, serta menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Kita coba lihat contohnya ya. Misalnya punya 2 teks percakapan. Yang teks percakapan pertama.
Jadi ini gambarnya tentang hewan ya, kecoa sama kadal kayaknya. Kadal bertanya, mengapa di sekitarmu banyak sampah, kecoa? Nah, manusia selalu membuang sampah ke sini, jawab kecoa. Jika kamu menjadi manusia, apa yang akan kamu lakukan? Kecoa menjawab, aku akan membuang sampah ke tempatnya. Kalau tidak, rumah akan kotor dan bau. Rumah juga akan menjadi sarang penyakit karena banyak kuman. Setuju, kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Baik, sudah ada percakapan ya nak ya antara kadal dan kecoa. Misalnya ada pertanyaan, mengapa banyak sampah di sekitar kecoa? Maka jawabannya adalah, nah untuk teks percakapan kedua, misalnya punya teks percakapan seperti ini nak. Teman-teman, sebelum bermain mari kita bersihkan dulu tempat ini. Setuju, daun-daun ini harus kita bersihkan. Setuju, sampah dedaunan harus dikumpulkan karena bisa diolah menjadi kompos. Dari teks percakapan di sini ya nak ya. Misalnya ada pertanyaan, apa yang mereka lakukan sebelum bermain? Maka jawabannya adalah, tadi anak ya, teman-teman sebelum bermain mari kita bersihkan dulu tempat ini. Berarti jawabannya adalah, mereka membersihkan tempat bermain. Mengapa sampah dedaunan harus dikumpulkan? Kenapa nak? Karena bisa diolah menjadi pupuk kompos ya. Nah, untuk yang ketiga tentang denah tempat. Nah, denah tempat itu bisa menentukan kiri, kanan, depan, bisa juga menentukan rute perjalanannya. Kita lihat contohnya ya, nak ya. Nah, misalnya punya suatu denah, ini berisi dari berbagai macam bangunan. Ingat kalau yang di bagian atasnya ya, nak ya. Berarti kalau di sebelah kiri itu kanannya kita ya, kebalikannya kalau sebelah kanan berarti kirinya kita. Kita contohkan ya nak ya, misalkan mau mencari tahu di depan sawah ada apa. Di depan sawah ada puskesmas, di depan pasar ada balai desa dan kantor polisi. Kemudian di sebelah kiri balai desa. Nah, kirinya itu bukan puskesmas ya nak ya, tapi kantor polisi. Jadi sebelah kiri itu malah kanannya kita kalau kita berhadapan seperti ini. Di sebelah kiri lapangan ada SD Brilian. Kemudian di sebelah kanan balai desa ada puskesmas. Di sebelah kanan SD Brilian ada lapangan. Kemudian misalnya punya denah juga nih nak. Nah, kalau ditanyakan adalah rute, ini pengembangan denah ya nak ya. Jadi misalkan rute dari SD Cemara ke Pasar Gede, berarti melewati jalan apa saja? Kita lewat jalan Rinjani, kemudian ke jalan Merapi. Misalnya lagi, rute dari SD Negeri Cemara menuju Rumah Sakit Medika, berarti kita lewat jalan apa saja nak? Jalan Rinjani, Jalan Merapi, dan Jalan Semeru. Selanjutnya yaitu menyusun kalimat. Ada kata-kata acak, nanti anak-anak menyusun kalimatnya ya nak ya. Contohnya kata-kata acak berikut ini nak. Kira-kira kalau disusun menjadi kalimat yang benar menjadi seperti apa? Ya, seperti ini ya nak ya. Ara pergi ke toko untuk membeli buku. Kemudian kalau seperti ini nak, Naira di dapur memasak, goreng tahu, membantu ibu. Kira-kira kalimat yang susunannya benar seperti apa kalimatnya? Seperti ini ya nak ya. Naira membantu ibu memasak tahu goreng di dapur. Nah, kemudian tentang gambar seri, misalkan anak-anak diminta untuk mengurutkan yang benar. Nah, dari gambar ini urutannya gimana nak? Urutan yang benarnya tadi nomor berapa yang pertama? 3, 1, 4, 2. Nah, misal nih anak-anak nanti diminta untuk membuat cerita, misal disesuaikan kira-kira soalnya minta berapa kalimat yang dibuat ya. Ini contohnya yang misalnya buat ya, 5 kalimat.
Misalnya, anak perempuan kelas 2 sedang bermain kasti. Mereka bermain dengan sangat gembira. Ini Miss Lela lihat dari gambar yang nomor 3 ya nak ya. Terus gambar yang nomor 1 Miss Lela ceritakan ini. Tak sengaja Naura jatuh dan lututnya terluka. Terus yang gambar nomor 4 Miss Lela ceritakan, kemudian kita membantu Naura pergi ke UKS. Kemudian kalimat yang kelima Miss Lela lihat dari gambar nomor 2. Di UKS, Naura mendapatkan perawatan agar lukanya sembuh. Jadi kita bisa lihat gambarnya, terus kita ceritakan ya nak ya. Kata itu terkadang punya pasangan kata yang artinya sama, atau kita sebut sebagai persamaan kata sinonim ya. Contohnya seperti ini nak. Krishna senang bermain bersama temannya di taman bunga. Persamaan kata senang adalah, kita pilih dari 3 ini ya nak. Apakah senang itu artinya sama dengan sedih, gembira, atau terpaksa? Kira-kira jawabannya yang ini ya nak, gembira. Artinya senang dan gembira memiliki arti yang sama. Jadi Trisna senang bermain bersama temannya di taman bunga, sama saja Trisna gembira bermain bersama temannya di taman bunga. Kemudian ada kalimat Bisma menolong temannya yang jatuh dari sepeda. Menolong artinya sama saja dengan membantu. Berarti kalimat ini bisa diubah menjadi Bisma membantu temannya yang jatuh dari sepeda. Kemudian yang terakhir adalah tentang gambar dan deskripsinya. Jadi semisal Lina ada gambar, lalu ada deskripsi. Anak-anak nanti menjodohkan. Kira-kira nih, kalau yang paragraf yang sebelah kiri ya nak ya. Kenzi dan teman-teman sedang bermain di taman. Taman begitu bersih dan rapi karena rutin dibersihkan. Anak-anak sangat senang bermain di taman. Kira-kira gambarnya yang pertama apa yang kedua nak? Yang kiri apa yang kanan gambarnya? Nah, terus ada lagi yang ini nak, paragrafnya. Lingkungan sekolah yang kotor akan membawa penyakit bagi penghuninya. Sampah yang seharusnya dimasukkan ke tempat sampah justru malah dibiarkan berserakan di halaman. Nah, kira-kira bagaimana kita menjodohkannya nak? Antara gambar dan deskripsinya. Kira-kira bagaimana pasangannya? Nah, ini enak ya. Gambar yang sebelah kiri, deskripsinya adalah paragraf yang sebelah kanan. Sedangkan gambar yang sebelah kanan, deskripsinya adalah paragraf yang sebelah kiri. Seperti itu anak-anak. Jadi tadi ada kurang lebih ada 6 materi pokok ya nak ya. Semoga besok PAS-nya anak-anak lancar. Misalnya berharap anak-anak selalu melakukan yang terbaik ya. Meskipun belajar di rumah harus tetap semangat, harus selalu berterima kasih kepada ayah bunda di rumah juga yang sudah membantu anak-anak belajar selama belajar dari rumah ya nak ya. Semoga kita lekas bertemu. Doa terbaik untuk kita semua agar kita tetap sehat, semangat, kuat ya nak ya. Bisa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.